استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين من الأولياء والعلماء والصالحين وما إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا أصولهم وفروعهم خصوصا إلى روح حبيب صالح تنقل وإلى روح العارف بالله محمد كشف الأنوار وأهل سندنا إليهم وإلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر لهم أنت أعلم بهم وبأسمائهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعني درجاتهم في الجنة ويمددنا بمددهم ويجعلنا ويحشرنا في زمرتهم ويحبنا على تلك النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح. الفاتحة. صراط الذين أنعمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Maka baca olehmu, kita ulang sedikitlah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu al-maqama al-mahmud alladhi wa'adtah ya arhamar rahimin. Ini doa dibaca sesudah azan. Kita disunatkan, terlebih di musalla atau di masjid, itu masuk waktu azan. Jadi menghadap kepada kiblat. Telunjuk kita yang nomor 2 ini dimasukkan ke lubang telinga, kanan ke kanan juga, kiri ke kiri juga. Hikmatnya supaya suara kita tuh lebih kencang, lebih nyaring. Dan disunatkan bagi orang yang membaca Al-Quran dan yang lainnya dari Al-Quran membagus-baguskan akan suaranya. Termasuk daripada membagus-baguskan suara, bercahar. Lawan nang ahlinya bercahar, jangan bahapal, asal taguk keja cahar, pas kada sing kawahinakan lagi, hendak mati, hendak membaguskan suara, pas kada sing suaraan lagi. Termasuk daripada membaguskan suara, ujar almarhum guru, membagusi mic.
hassinu aswatakum inda tilawatil Qur'an. Bagusi olehmu akan suara kamu ketika kamu membaca akan Al-Quran dan yang sejenisnya, termasuk azan. Jadi kalau azan cari nang terbagus suara, nang terpaseh. Jadi menghadap ke kiblat, telinga ditutupi lubangnya nih, ditutupi aja bukan dicucuk. Jadi jangan mintu nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengarannya betukupan. Jadi nang ditukup itu lubang telinga dengan jeriji nomor 2. Patok buntal bang. Nang nomor 2 nih, ya udah jerijina ada. Afdal saktah bainat takbirain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Afdal. Tersalahlah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kada. Tersalahlah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tersalahlah. Kada. Cuma nang afdal, nang gonol fahala saktah. Berdiam tapi jangan berhina, saktah ngarannya. Berdiam Allahu Akbar, Allahu Akbar, saktah ngarannya. Itu afdal. Nah, sebelum membaca 2 kalimat syahadat disunnatakan tarji', yaitu begamat terlebih dahulu sebelum menyaring. Jadi sebelum membaca 2 kalimat syahadat menyaring, begamat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanyar asyhadu an la ilaha illallah. Itu afdal. Boleh asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Baca pulang penyaring 2 kalimat syahadat yang pertama, baca pulang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya asyhadu anna boleh, cuman nang afdal sambat selengkapnya dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian hayya 'alas shalah, hadapakan ke kanan, muhanya aja, bukan awak. Muha bukan awak pak, ayo ha. 2 kali menyambat hayya 'alas shalah ke situ muha, 2 kali menyambat hayya 'alal falah ke kiri muha. Ini sunnat. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, boleh. Situ ulang hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Boleh kayak pulang ke tengah. Disambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, hanyar la ilaha illallah. Tunang bubuhan Bilal, bubuhan Bilal. Jadi supaya bubuhan Bilal ini sadar bahwa yang aslinya bang tuh Bilal. Ada seorang kah? Kurang bahari nyambat Bilal kala. Siapa Bilal ya?
tukang ajan, muadzin, Bilal. Suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdahulu ke negeri akhirat, selang waktu kurang lebih setahun jaraknya, Sayyidina Umar ibn al-Khattab begitu rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu yang tak bisa ditahan-tahan. Maka pada suatu ketika itulah Sayyidina Umar ibn al-Khattab memohon kepada Bilal bin Rabah untuk adzan sembahyang salat Isya berjamaah. Maka bang dan adzanlah Bilal bin Rabah. Ketika Bilal adzan, ini orang penduduk Madinah semua keluar, seakan-akan terhipnotis bahwa Rasulullah bakal jadi imam. Semua orang Madinah keluar, Sayyidina Umar pun keluar. Selesai azan, qomat. Selesai qomat, lalu yang lain menjadi imam. Baru mereka sadar bahwa Rasul telah tiada. Artinya ketika terbiasa, waktu zaman Rasulullah itu Bilal azan, Bilal yang azan, pas hilang Bilalnya kada sing azanan lagi ketika Rasulullah wafat. Kemudian suatu hari dipinta untuk azan, ini orang Madinah kayak model terbiasa, Rasulullah jadi ini. Nah itu suah terdapat lalu rindu, suah terkumpul lalu rindu. Siapa Bilal, ya kan? Nah jadi langgar masjid, kalau azan tuh anu aja nyarinya jenang di mana, di atas nih, supaya nang orang lain tahu bahwa sembahyang sudah masuk. Dan alhamdulillah kita di Banjarmasin ini ada bunyi apa? Sirina, ya kan? Nang memulai menentukan masuknya waktu. Nah tentu yang memegang sirena itu bertanggung jawab besar, pas-pas membunyikan. Jangan sampai mode tekipik, bangun guring melihat jam asa iya bunyikan padahal belum. Kayak bahari itulah. Itu lihat pengalaman bubuhan Bilal tuh, ada tuh kadang-kadang barak juhur bangun tekipik palihat 1:30 langsung hidupi mengol ajan ditagur leh nang kawan balum juhur bakah ya Allah sholah udah nih ya Allah sholah jangan kawan balum palihat sidin 1:30 padahal 11:30 janya nyetekipik bangun hayya ala shalah tes 1 2 tes 1 2 tes. Bisa aja kayak itu nyebubuhan Bilal kayak itu tak pengalaman nah bubuhan pamandian lain pulang pengalamannya tak mubuhan nang memandi mayit nih macam-macam nang deelan ngurang nang didatangi ngurang nang ngurang mulikakan kapan ko ya ente juntan kapan almarhum masing-masing ada cerita. Nah paham telah tuntung azan disunatakan ya kalau membaca sebelum doa tadi alhamdulillah seperti yang biasa kita amalkan, kemudian disambung sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya.
Kemudian Rabbighfirli wali walidayya 5 kali, ya kan? Warhamhuma kama rabbayani. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Disunatkan semenyaan itu. Doanya azan. Jadi siapa membaca doa ajan ini aja nang Allahumma rabba hadhihi da'wati, ya Allah Tuhan yang memiliki seruan azan ini, wassalatil qa'imah, dan memiliki sembahyang yang cagar digawi ini, kami meminta ati sayyidana Muhammadanil wasilah, datangkan, berikan kepada kekasih kami Nabi Muhammad pangkat wasilah, perantara, bahwa beliau perantara kami kepada engkau, engkau dan perantara engkau kepada kami, dan Allah ngabulkan. Jadi kita minta sama Tuhan, ya Allah berikan kepada kekasih kami, beliau itu pangkat wasilah, perantara kami untuk berurusan kepada engkau. Jadi kami datang kepada Rasul, meminta syafaat Rasul, Rasul meminta kepada Allah, Allah memberi, selesai. Jadi ya Rasulullah, kami tulungi kami di padang mahsyar, putusakan aja kami ini kemana, pintakan kepada Allah. Allah udah kasih izin kepada Rasul, sujud Nabi, minta apa yang kau pinta, kau akan diberi. Udah khusus bagi Rasulullah. Yang nggak tahu cerita ini, mereka datang ke Nabi Adam. Yang nggak tahu cerita Rasulullah beri syafaat, mereka datang kepada Nabi Nuh. Yang nggak tahu Rasulullah beri syafaat, mereka datang kepada Nabi Musa, Ibrahim, sampai kepada Nabi Isa. Semua mereka bilang nafsi, nafsi. Undagin belum tentu. Undagin belum tentu. Tapi ketika Rasul didatangi, ana laha ummati ummati, aku berhak beri syafaat, aku berhak beri syafaat, mana umatku? Nah jadi mun kita tahu sudah kesana, kedusan datangi Nabi Adam, kedusan datangi Nabi Nuh, langsung aja cari Rasulullah, karena sidin bakal beri syafaat kepada kita, dan sidin nang mau urusakan kita itu di akhirat. Di dunia apa? Sama Rasulullah inilah wasilah, perantara. Beliau yang menguruskan segala permasalahan di alam semesta ini. Walau annahum dzalamu anfusahum ja'uka, kalau orang-orang berdosa datang ke kuburnya Rasulullah dan mereka meminta ampun kepada Allah, Rasulullah merelakan dan mengampuni, maka Allah pasti akan mengampuni mereka. Artinya kita ziarah ke makam Rasul, meminta ampun dan ridha kepada Rasul. Rasul berucap, ku ampuni dosa ikam, Allah sekaligus langsung mengampuni. Lawajadullaha tawwaban rahim. Moga-moga kita semua sebelum meninggal pernah ziarah ke kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kada kawa bertamu di dalam mimpi, di dalam jaga baelang makam, baelang barang di Madinah, di kuburnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama minta sidin maampuni kita, yang kedua minta syafaat sidin. Bila udah Nabi maampuni, selesai. Karena Allah umpat Nabi.
Kalau udah durhaka sama kuitan gonol, durhaka sama Rasul, gonol lagi. Kalau udah minta ampun sama orang tua, itu ridhonya Allah, maka minta ampun sama Rasul pun ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini yang kita pinta tiap adzan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, wasilah, fadilah, keunggulan, wadarajatal aliyatar rafi'ah, pangkat derajat yang tinggi, yang mulia, yang hebat, wab'athul maqamal mahmud, dan bangkitkan kekasih kami di negeri akhirat mendapat makom yang mahmud, yaitu makom syafaatil uzma. Makom tidak ada yang bisa beri syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tiap kali kita berdoa itu minta kita sama Allah agar kekasih kita Rasul seperti itu, dan Allah qabulakan. Jadi kada perlu ragu. Tinggal cinta kada lawan Nabi, itu aja. Memaraki kada lawan Nabi, maca salawat kada lawan Nabi, itu aja lagi. Bila orang takutan mencintai Rasulullah, bakal kada dapat syafaat. Bermacam-macam alasan nang jadi orang tuh kada wani mencintai Nabi, takutan syirik, takutan kafir, takutan ini, takutan itu. Da'athun nasara fi nabiyihim wahkum. Jangan kita menganggap Nabi itu seperti orang kafir nang memadahkan bahwasanya Nabi Isa itu Tuhan. Kada. Kita kada kaya itu. Nabi Muhammad tetap hambanya Allah dan pesuruh Allah. Ini ada berita kebakaran di Sungai Bilu. Sungai Bilu, di Sungai Bilu tinggal ina. Kebakaran di Sungai Bilu. Lah, kertahu jelasnya di mana, cuma kebakaran di Sungai Bilu. Ya mudahan makas pajah, amin. Berkat Rasulullah. Itu aja lagi, jadi salawat dibaca, puji-pujian lawan Nabi dibaca, itu aja lagi. Nah, itu aja lagi. Bilanya kita ketujuh memuji Nabi, tanda cinta, ujar ugang bahagi. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa ketujuh lawan sesuatu, rancak menyambat-nyambat. Nah, itu dalil nyata sudah. Orang tuh bilanya hendak kawin lalu aja tah. Pandir tuh kawin aja. Tuh dasar kehendakan kawin sudah. Nyaman kawin juga lah pada bujangan aja. Nyinggung-nyinggung lawan kuitan. Sedang aja bang sudah baju ulun nih gonolnya aja. Pandir tuh enggak mengarah ke situ, berarti memang hendak sudah lawan kawin. Jakah minta tukarakan anu tolah HP kah. Lawas bang sudah jar mitihi black kongguan nih aja. Ada juga kah kegantiannya black nang apakah aja. Menyinggung ke BlackBerry nih. Black kongguan nih sambatnya. Singgung berat-beratnya tuh pasti ada yang diketujuinya. Nah, begitulah orang-orang yang mencintai Rasul, mulutnya, hatinya, pikirannya selalu suka memuji-muji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi memuji? Tuhan nyuruh, selesai. Kalau udah Tuhan yang nyuruh muji, gawe menuhankankah kita? Ada. Memuliakan? Ya. Mengagungkan? Iya. Menganggap Tuhan nggak sih, Ben? Ada. Kada menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Nabi Muhammad tuh basyarun la kal basyar. Beliau manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Nuran hayyaral afkara buhuruhu wa bahar. Nah, mudah-mudahan. Nah, lalu disunatakan saat adzan itu ketika asyhadu an la ilaha asyhadu anna muhammadar rasulullah, disunatakan membaca marhaban bihabibi
wa qurrati aini sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ditiupakan ke jeri ginang nomor 1 ini atau dikucuk itu. Bilal asik bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita marhaban bi habibi ya Rasulullah kayak itu aja lah. Nah handap-handap aja ta. Menang panjang marhaban bi habibi wa qurrati aini. Selamat datang hai kekasihku. Selamat datang hai pendingin mataku. Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sapu akan ke mata. Nah, 2 kali asyhadu anna 2 kali. Insyaallah kada kaur melihat duit. Kada kabur mata kada. Tarang penjana. Disunatakan. Nah, jadi azan. Nah, marhaban bi habibi, selamat datang kekasih hati. Wa qurrati aini, selamat datang pendingin mata, penyejuk jiwa. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali jam baca. Betul lah asyhadu anna Muhammad, baca pulang. Disahut adanya pulang kadang itu aja tamrahun binit kadang menyahut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga tak. Kalau sudah asyhadu anna ilaha illallah sekali 2 kali hanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita baca tambah jadi jangan diingat kai napa nang pian baca rahasia joy padahal kembang kai belum cukup umur ikam joy bah kai ini engken manar kena ada jasaatnya ku padahal kainya kada hafal juga tuturutan nanja nyapu mata iyalah guru nang sudah bakaca mata kabur nih bang kayak apa sunat jualah sunat nang buta bang sunat lah habis nah. Kalau buta ada baguna juga aku jadi membaca nang ini nang sudah buta lalu padilat tejar kada kabur aku nih buta lalu bagagap napa jua membaca kada tetap paham lah jelas. Nah jadi cintai Nabi nih doa ajan jelas menunjukkan kita itu betapa cintanya lawan Rasul, memintakan lawan Allah. Ya Allah, dari kekasih kami itu pangkat perantara, jadi kami berurusan lawan Nabi, Nabi berurusan lawan pian. Ya Rasulullah berkat pian mudahan mulun berajaki kayak itu kan. Ya Rasulullah barakat pian mudahan ulun nang bujang nih kawin lakas. Nah, jadi ya Rasulullah amin selamat. Bila Rasulullah amin akan kabul. Rasulullah nang mati itu dipandiri juga. Kedusa baca assalamualaikum ayuhan nabi. Tahiyat akhir tahiyat awal mati juga sih jadi. Jadi tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin asyhadu an la tinggal assalamu alayka salah sembahyang meninggal assalamu alayka tahiyat akhir bila kita baca assalamu alayka ayyuhan nabi, Nabi menjawab wa alaikassalam. Kalau Nabi menyuruh umat bila orang memberi salam jawab olehmu, Nabi sekarang diberi salam, Nabi pasti mengamalkan yang disuruh sidin. Bahkan Sayyid Ali Khalid Ghazam, beliau dzurriyyatnya Rasul,
ketika baca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, beliau kada akan membaca assalamu alayna kecuali datu beliau menjawab dulu salamnya beliau. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dijawab oleh Rasul alaikassalam ya waladi, baru beliau nyambung assalamu alayna wa ala ibadillah. Bila belum ada jawaban, beliau ulang berulang kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi sampai alaikassalam ya walad. Hidup tapi matinya itu ya. Apa nang dipanggil hidup, matinya itu ya. Nang dipatak di Madinah itu mati, hidup. Jangan kada hidup bapak menjarahi. Bapak 50 juta, selawi juta tulak ke Madinah ujuk-ujuk hanya dapat syafaat, itu pernah dicari. Jadi selawi juta 50 juta itu kada ada artinya. Kenapa gerang? Tuh syafaat. Mudahan cintai Nabi kada salah bang, jangan dituhanakanlah. Aku menyatakan jangan dituhanakan. Kada ada orang Islam menuhanakan Nabi, cuma cintai. Ya rawdatal hadis syafi' wa sahibaihi wal baqi'. Wahai raudhahnya Rasulullah, wahai dua sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, uktub lana nahnul jami' ziyaratan li habibina. Ya Allah, tulislah kami, takdirkan kami sempat ziarah ke makamnya Rasul dan ke Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan jangan mati dulu kita kecuali pernah langsung ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isyarat sudah. Jadi ini mukaddimah pertama, dan ulun secara pribadi memohon kepada pian-pian sebertaan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Begitu juga petugas pengurus masjid, minal aidin wal faizin, kita semua saling bermaaf-maafan, berela-relaan, dan mudah-mudahan dengan berkat kita bermaafan dan beridhaan, Allah ridha dan Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, ya kah? Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kepada petugas Masjid Jami agar dimudahkan merumuskan suara nang dibagusi lagi supaya jamaah ini mendengarkan jelas dan nyata. Nah, jangan sampai tegamat sedikit. Ini pasti ada sesuatu, tapi bagus aja sudah, cuma baiki lagi. Kita mohon kepada Allah berkat Rasul, mudahan nang bertugas dimudahkan oleh Allah membaikinya dan membagusinya. Nah, mudah-mudahan kita sebertaan selamat dunia dan akhirat. Jadi pengajian isok dan seterusnya itu berjalan seperti biasa. Isok bisa Bilal, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu dan malam Minggu dan seterusnya. Insyaallah doakan ulun panjang umur, sehat badan, dan kabul segala hajat, selamat dunia dan akhirat. Begitu juga pian-pian sebertaan. Wa hadratin wal Fatihah. Surah walau